Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Salastari Pratiwi dari kelompok 3 Teori-teori belajar. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Berhas Frederick Skinner. Berhas Frederick Skinner lahir pada tanggal 20 Maret 1945 di Susquehanna, Amerika Serikat, dan meninggal pada tanggal 18 Agustus 1990 karena suatu penyakit yaitu leukemia. Keseharian Skinner ini adalah membuat karangan tulis atau sebuah karya tulis, karena ia ingin sekali menjadi seorang penulis dan sering mencobanya dengan mengarang lalu mengirim puisi juga cerita pendek, sampai akhirnya Skinner ini berhenti menulis dan mengikuti kuliah psikologi di Harvard. Pada tahun 1928 dengan mengkhususkan dirinya pada bidang tingkah laku hewan, Skinner menjalani karir sebagai pelajar Universitas Minnesota dan pernah ditunjuk sebagai dekan Fakultas Psikologi Universitas Indiana. Setelah itu ia kembali ke Harvard dan di sana menerima jabatan sebagai guru besar psikologi di Universitas Harvard. Selama tahun 1930-an dan 1940-an, Skinner mengembangkan teorinya dengan melakukan eksperimen pengondisian operan atau operant conditioning. Berdasarkan prinsip-prinsip yang mengatur prestasi-prestasi Skinner, dipublikasikan dalam Harvard Educational Review pada tahun 1954 dan menobatkan Skinner sebagai pencipta teknologi pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bianja Saiful Firdaus akan membacakan konsep belajar menurut Thorndike Skinner. Dari teori yang dikemukakan oleh Thorndike Skinner telah mengemukakan pendapatnya sendiri dengan memasukkan unsur penguatan ke dalam hukum akibat tersebut, di mana perilaku yang dapat menguatkan cenderung diulangi kemunculannya, sedangkan perilaku yang tidak dapat menguatkan cenderung untuk menghilangkan atau terhapus. Operant conditioning merupakan salah satu dari dua jenis penelitian dalam pembelajaran asosiasi, di mana pembelajaran asosiatif adalah pembelajaran yang muncul ketika sebuah hubungan dibuat untuk menghubungkan dua peristiwa. Operant conditioning adalah suatu proses penguatan perilaku operan atau penguatan positif atau negatif yang dapat mengakibatkan perilaku tersebut dapat berulang kembali atau menghilang sesuai dengan keinginan operan ini dipancarkan secara spontan dan bebas, berbeda dengan perilaku responden dalam kondisian Pavlov yang muncul karena adanya stimulus tertentu. Teori belajar operant conditioning menurut Skinner dalam Demiat Mahmud 1989 sampai ayat 123, tingkah laku bukanlah sekedar respon terhadap stimulus, tetapi suatu tindakan yang disengaja, atau operan ini dipengaruhi oleh adanya yang terjadi sesudahnya. Jadi operan conditioning atau overlearning itu melibatkan pengendalian konsekuensi, di mana arti tingkah laku ialah perbuatan yang dilakukan seseorang pada stimulus tertentu. Tingkah laku ini terletak di antara dua pengaruh, yaitu pengaruh yang mendahulunya dan pengaruh yang mengikutinya. Dan menurut Skinner, konsekuensi ini sangat menentukan apakah seseorang akan mengulangi suatu tingkah laku pada saat lain waktu yang akan datang. Skinner membedakan adanya dua macam respon, yaitu pertama adalah respon di mana respon yang ditimbulkan oleh suatu perangsang tertentu, misalnya keluar air liur saat melihat makanan tertentu,
Perangs- Perangsang-perangsang yang demikian itu disebut eliciting stimulus, menimbulkan respon-respon yang relatif tetap. Yang kedua ada operan respon, di mana respon yang timbul perkembangannya diikuti oleh perangsang-perangsang tertentu merangsang, yaitu demikian itu disebut response stimulus atau response. Sehingga Skinner mengatakan bahwa unsur terpenting dalam belajar adalah penguatan atau reinforcement. Skinner membagi penguatan ini menjadi dua, yaitu penguatan positif dan penguatan negatif, di mana penguatan positif sebagai stimulus dapat meningkatkan terjadinya pengulangan tingkah laku, sedangkan penguatan negatif dapat mengakibatkan perilaku berkurang atau menghilang. Satu cara mengingat perbedaan antara penguatan positif dan penguatan negatif adalah dalam penguatan positif ada suatu yang ditambahkan atau diperoleh, dalam penguatan negatif pada suatu yang dikurangi atau dihilangkan. Atau penguatan negatif meningkatkan probabilitas terjadinya suatu perilaku, sedangkan hukuman menurut probabilitas terjadinya perilaku. Baik, masih dengan saya di sini Denista Lestari Pratiwi. Tadi saya sudah menjelaskan tentang biografi B.F. Skinner. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum-hukum teori belajar menurut Skinner, di mana terdapat dua hukum teori belajar menurut Skinner, yaitu yang pertama ada jika timbulnya perilaku diiringi dengan stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan meningkat atau disebut juga dengan law of operant conditioning. Sebagai contohnya, ketika Skinner mencoba bereksperimen dengan seekor tikus yang lapar dengan diletakkan dalam sebuah kotak yang disebut dengan kotak Skinner, di mana di dalam kotak tersebut tidak terdapat apa-apa kecuali ada sebuah jeruji yang menonjol yang terdapat piring makanan di bawahnya. Ketika tikus itu merasa lapar, dia berjalan ke sana kemari mengelilingi kotak tersebut. Kadangkala tikus itu melihat jeruji dan menekannya, sehingga penekanan pertama tikus itu terhadap jeruji merupakan peringkat dasar penekanan jeruji setelah menentukan peringkat dasar eksperimen yang menggerakkan makanan dengan makanan diletakkan di luar kotak Skinner. Setiap menekan jeruji, maka makanan itu akan jatuh ke piring. Makanan-makanan ini menguatkan atau reinforce penekanan jeruji dan laju penekanan meningkat secara drastis. Dan yang kedua ada jika timbulnya operan telah diperkuat melalui proses conditioning itu tidak diiringi dengan stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan menurun, bahkan bisa saja musnah. Dan masih dengan eksperimen yang sama, Skinner mendapatkan hasil apabila tempat makanan tidak dihubungkan dengan jeruji, sehingga penekanan jeruji tidak lagi mengeluarkan makanan, atau laju penekanan jeruji akan berkurang. Berarti respon operan mengalami pemadaman atau extension tanpa adanya penguatan. Dengan demikian, conditioning operan meningkatkan kemungkinan adanya respon dengan menyertakan penguatan atau reinforce yang tadi sudah saya jelaskan setelah kejadiannya, dan bisa berlaku sebaliknya atau extension, di mana extension ini merupakan respon operan mengalami pemadaman. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip belajar menurut B.F. Skinner. Oke. Sejumlah prinsip mendasar dari operant conditioning yang menjelaskan bagaimana seseorang belajar perilaku baik atau mengubah perilaku yang telah ada. Nah, prinsip-prinsip utamanya adalah
penguatan, hukuman, pembentukan, penghapusan, pembedaan, dan generalisasi. Yang langsung saja pembahasan pertama yaitu mengenai penguatan. Reinforcement yang memperkuat perilaku yaitu memperbesar kesempatan supaya perilaku tersebut terjadi lagi. Ada dua kategori umum, reinforcement yang positif dan negatif. Reinforcement positif merupakan metode yang efektif dalam mengendalikan perilaku baik hewan maupun manusia. Untuk manusia, penguat positif melalui item-item mendasar seperti makanan, minuman, seks, dan kenyamanan yang bersifat fisikal. Selanjutnya, penguatan positif lain meliputi kepemilikan materi, uang, persahabatan, cinta, pujian, penghargaan, perhatian, dan sukses karir seseorang. Selanjutnya, yang kedua itu hukuman. Apabila reinforcement memperkuat perilaku, hukuman memperlemah dan mengurangi peluang terjadinya lagi di masa depan. Sama halnya dengan reinforcement, ada dua macam hukuman, positif dan negatif. Hukuman positif meliputi mengurangi perilaku dengan memberikan stimulus yang tidak menyenangkan jika perilaku itu terjadi. Orang tua menggunakan hukuman positif ketika mereka memukul, memarahi, atau meneriaki anak karena perilaku yang buruk. Lalu hukuman negatif atau disebut juga dengan peniadaan meliputi mengurangi perilaku dengan menghilangkan stimulus yang menyenangkan jika perilaku terjadi. Taktik orang tua yang membatasi gerakan anaknya atau mencabut beberapa hak istimewanya karena perbuatan anaknya yang buruk merupakan contoh hukuman negatif. Selanjutnya, pembentukan. Pembentukan merupakan teknik penguatan yang digunakan untuk mengajar perilaku hewan atau manusia yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Dalam cara ini, guru memulainya dengan penguatan kembali suatu respons yang dilakukan oleh pembelajar dengan mudah dan secara berangsur-angsur, ditambah tingkat kesulitan respon yang dibutuhkan. Selanjutnya ada eliminasi penguatan. Sebagaimana dalam classical conditioning, respon yang dipelajari di dalam operant conditioning tidak selalu permanen. Di dalam operant conditioning, extinction, eliminasi kondisi, merupakan eliminasi dari perilaku yang dipelajari dengan menghentikan penguat dari perilaku tersebut. Jika seekor tikus telah belajar menekan tua, karena dengan melakukan ini hewan tersebut menerima makanan, tingkat penekanannya pada tuas akan berkurang dan pada akhirnya berhenti. Selanjutnya, generalisasi dan diskriminasi. Generalisasi dan diskriminasi yang terjadi di dalam operant conditioning nyaris sama dengan yang terjadi di dalam classical conditioning. Dalam generalisasi, seseorang atau suatu perilaku yang telah dipelajari dalam suatu situasi dilakukan dalam kesempatan lain, namun situasinya sama. Baik, selanjutnya kepada materi aplikasi teori F. Skinner dalam pembelajaran. Beberapa aplikasi teori belajar Skinner dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Pertama, bahan yang dipelajari dianalisis sampai pada unit-unit yang terkecil. Selanjutnya, hasil belajar harus segera diberitahukan kepada siswa. Jika salah dibetulkan dan jika benar diperkuat. Selanjutnya, dalam proses pembelajaran tidak dikenakan hukuman. Dan selanjutnya, dalam pendidikan mengutamakan
mengubah lingkungan untuk menghindari pelanggaran agar tidak menghukum. Selanjutnya, tingkah laku yang diinginkan pendidik diberi hadiah. Selanjutnya, hadiah diberikan kadang-kadang atau jika perlu. Selanjutnya, tingkah laku yang diinginkan dianalisis kecil-kecil semakin meningkat mencapai tujuan. Selanjutnya, dalam pembelajaran sebaiknya digunakan pembentukan atau shaping. Selanjutnya, mementingkan kebutuhan yang akan menimbulkan tingkah laku operan. Selanjutnya, sebagai contoh, jika seseorang guru ingin membentuk siswanya setiap hari berangkat sekolah tepat waktu, maka sebagai penguatan guru tersebut bisa memberikan reward dengan segera pada siswanya yang paling awal berangkat ke sekolah dan memberikan hukuman pada siswa yang terlambat datang ke sekolah. Namun, guru hendaknya memberikan hukuman secara positif kepada siswanya. Penguatan itu dilakukan secara konsisten hingga siswa terbiasa dengan tingkah laku tersebut. Adapun contoh penerapan teori operant conditioning dalam suatu dunia pendidikan yaitu guru menyampaikan stimulus yang mendahuluinya. Respon siswa, guru menyampaikan konsekuensi stimulus. Siapa pencipta, contohnya seperti siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Terence Pratman. Lalu guru menjawab bagus. Sebutkan salah satu bentuk peninggalan dari kebudayaan Dongsun, logam. Ya, betul sekali. Di mana? Nah, seperti itu untuk contohnya. Apabila siswa menjawab dengan benar, maka diberikan reward atau pujian. Sedangkan bila siswa menjawab salah, maka tidak seharusnya mendapatkan hukuman. Karena itu akan membuat siswa takut untuk merespon pertanyaan guru di waktu yang lain. Yang baik dalam pendidikan adalah variabel rasio, yaitu hadiah diberikan kadang-kadang jika itu dipandang perlu. Pada mulanya, pemberian hadiah atau hukuman dalam jangka pendek akan punya efek mengubah kenaikan tingkah laku yang diinginkan. Tetapi dalam jangka panjang, hadiah tetap berefek menaikkan, sedangkan hukuman justru tidak berfungsi lagi. Menurut Skinner, hukuman justru menimbulkan efek yang tidak baik, yaitu yang pertama, berefek negatif pada segi emosi, misalnya rasa dendam, dan lain-lain, sehingga pada penerapan hukuman tersebut, siswa cenderung muncul rasa emosi atau dendam terhadap guru yang memberikan hukuman tersebut. Selanjutnya, kadang juga menimbulkan sakit jasmani apabila hukuman tersebut berkaitan dengan hukuman fisik seperti push up yang berlebihan atau dilarikan yang berlebihan seperti itu. Lalu menumbuhkan agresivitas. Ini kemungkinan berbuat yang jauh lebih jelek. Nah, mungkin ketika anak sudah merasa dendam akan timbul rasa agresif terhadap guru dan bisa melakukan hal-hal yang lebih lanjut. Selanjutnya, bila suatu aktivitas diberikan hukuman, maka tingkah laku tersebut diberi hukuman agar tetap konsekuen seperti itu. Jadi apabila sesuatu aktivitas diberikan hukuman, maka sesuatu tersebut akan memiliki konsekuen. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resna Purnamasari. Saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan teori belajar Skinner. Adapun kelebihan mengenai teori belajar Skinner yaitu yang pertama, dengan diterapkannya dalam pendidikan, maka akan menjadi semangat tersendiri bagi siswa karena adanya pemberian hadiah, sehingga memacu siswa untuk belajar dengan semangat. Yang kedua, siswa menjadi lebih aktif dalam menjawab pertanyaan dari guru dengan harapan akan mendapatkan reward. Yang ketiga, memacu siswa untuk terus berprestasi dalam kelas. Adapun kelemahan dari teori belajar Skinner yaitu yang pertama, adanya mastery reading, yaitu siswa
mempelajari materi secara tuntas dengan waktunya masing-masing. Akibatnya, siswa naik atau lulus sekolah dengan waktu yang berbeda-beda. Yang kedua, adanya kecemburuan kelas. Yang ketiga, bagi anak yang dapat menjawab pertanyaan dari guru, ia akan mendominasi, dan bagi yang tidak, ia akan diam. Baik, untuk yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari teori belajar Skinner. Teori ini berpandangan bahwa strategi yang lebih baik adalah membantu murid mengontrol diri mereka sendiri dan termotivasi secara internal. Beberapa kritikus mengatakan bahwa bukan hukuman dan ganjaran yang akan mengubah perilaku seseorang, namun ekspektasi dari berbuat perbuatan tersebut akan mendapat ganjaran atau hukuman tidaknya. Dengan kata lain, tidak memberi perhatian cukup pada proses kognitif dan proses belajar.